KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, sudah sesi ke-8 ya saat ini ya Kak Riza ya? Tidak terasa sudah 8 nih. Betul, memang tidak terasa ya, karena paparannya sangat menarik semua. Betul sekali. Baik teman-teman, sebelum kita mulai sesi ke-8 pada hari ini, yaitu dari pemerintah Kabupaten Sukabumi, kita akan menyaksikan video yang sudah dipersiapkan Pemkab Sukabumi bagaimana berikut. Silakan. Selamat datang di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua se-Jawa Bali setelah Kabupaten Banyuwangi. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah 4.145 km persegi, luas sebesar 11,72% dari Pulau Jawa Barat dan 3,2% dari Pulau Jawa. Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.761.476 dengan jumlah laki-laki 1.403.368 dan jumlah perempuan 1.358.108. Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan beberapa wilayah, seperti di utara dengan Kabupaten Bogor, di wilayah timur dengan Kabupaten Cianjur, wilayah barat dengan Kabupaten Lebak, dan wilayah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dasar pembentukan Kabupaten Sukabumi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Sukabumi berada di Palabuhan Ratu, berjarak 180 km dari ibu kota negara, yaitu Jakarta. 175 km dari ibu kota provinsi, yaitu kota Bandung, dan 60 km dari kota Sukabumi. Serta melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sukabumi seperti lembaga legislatif yaitu DPRD dan lembaga eksekutif. Kabupaten Sukabumi yang lahir pada 10 September 1870 dikepalai oleh Bupati Sukabumi Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM dan Wakil Bupati Dr. Andes Haji Yoso Mantri MSI. Kabupaten Sukabumi memiliki visi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin. Religius memiliki arti keyakinan seseorang berkaitan dengan keagamaan. Sifat religius bisa menjadi sumber kenyamanan karena sikap religius merupakan sikap patuh yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Nilai kerohanian tertinggi yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan seseorang dalam mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta. Sementara maju menggambarkan sebuah langkah atau pergerakan ke arah lebih baik dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, sehingga menjadi manfaat baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan misi untuk 1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing. 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. 3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional, dan akuntabel. Inovasi adalah perilaku yang mengacu pada skill yang tinggi dengan pengenalan dan penerapan ide-ide baru dengan pengembangan berbagai gagasan untuk menghasilkan solusi terbaik
untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan dan memiliki 381 desa serta 5 kelurahan. Kabupaten Sukabumi memiliki 101 potensi pada sektor pariwisata Gurilap, yaitu gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai. Hotel berbintang di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 3 dan non berbintang adalah 140 dan memiliki 87 restoran. Potensi pada sektor pertanian khususnya padi dan sayur yang jumlah produksi padi sebesar 758.114 ton dan jagung sebesar 109.542 ton serta ubi kayu sebesar 172.721 ton. Potensi pada sektor peternakan yaitu produksi ayam pedaging sebesar 42.257,5 ton per tahun, produksi ayam petelur sebesar 1.766,5 ton per tahun, serta ayam buras sebesar 970,5 ton per tahun. Potensi pada sektor buah-buahan yaitu buah pisang dan pepaya dengan jumlah produksi buah pisang sebesar 170.780,6 ton dan jumlah produksi buah pepaya 11.535,4 ton. Pada bunga yang memiliki potensi didominasi oleh bunga kisan dengan jumlah produksi 23.453.000 tangkai. Kabupaten Sukabumi memiliki perkebunan yang dikelola oleh swasta, negara, dan perkebunan rakyat. Komoditi unggulan Kabupaten Sukabumi pada sektor perkebunan yaitu aren, kelapa, karet, kopi, kakao, pala, teh, dan cengkeh. Kabupaten Sukabumi memiliki luas pantai 117 km yang melintasi kecamatan. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten pertama yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan dan menjadi sentra aktivitas perikanan di Jawa Barat. Potensi di sektor pertambangan yaitu bahan galian, sumber panas bumi, geologi pertambangan. Pada bahan galian seperti pasir beton, kapur, bentonit, andesit, kuarsa, tanah liat, zeolit, dan geologi pertambangan primer dan sekunder. Bahan galian Kabupaten Sukabumi terindikasi dari hasil kajian bahan galian adalah golongan C dan logam. Industri di Kabupaten Sukabumi terdiri dari industri skala besar, menengah, dan kecil. Pada skala menengah dan kecil, jenis industrinya adalah alat-alat rumah tangga, pengolahan batu aji, kerajinan sandal, sepatu, dan pakaian. Pada sektor perdagangan, Kabupaten Sukabumi memiliki pasar semi modern, pasar tradisional, pasar hewan, dan pasar wisata. Pasar semi modern memiliki jumlah 5, seperti Pasar Cicurug, Pasar Palabuhan Ratu, Pasar Cibadak, Pasar Cisaat, dan Pasar Parung Kuda. Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Sukabumi termasuk bercorak heterogennya. Namun, masih dalam pengaruh dominasi kebudayaan suku Sunda. Sejahtera lahir dan batin adalah kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian yang merupakan sebuah tujuan dari pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk memelihara dan menjamin hak-hak asasi manusia sesuai dengan arah dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Selalu menarik ya Kak Risa ya kalau melihat paparan video dari Betul Pemda. sekali. Tidak berpanjang lebar, sama seperti tadi. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, pada Ibu Yulianti Suminar, SEMSI, selaku Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN Pemerintah Sukabumi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Mohon izin karena kita sekarang udah di tanah Jawa Barat. Betul? Jadi nyapanya gini Mas. Oh maaf. Sampurasun Ibu. Gitu. Sampurasun Ibu. Rampes. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah sehat Neng. Kumaha samangsuna sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Punten, Saya senyum-senyum Ibu. aja ya, Kak Risa ya. Nggak apa-apa Mas.
Punten, jadi ini teh, jadi Sunda banget. Silakan, Iya. Risa, nggak apa-apa. Mohon izin Ibu, kami persilakan Ibu untuk memaparkan informasi kepada rekan-rekan PKN STAN. Kami memberikan waktu 15 menit. Pada Ibu, kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kami dari Kabupaten Sukabumi. Pertama-tama kami ucapkan yang terhormat kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, yang terhormat seluruh jajaran Politeknik Keuangan PKN STAN, Bapak dan Ibu perwakilan narasumber dari kementerian, lembaga, provinsi dan juga kabupaten yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini, serta yang saya cintai dan saya banggakan para lulusan PKN STAN tahun 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur bersama Pak Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hal ini, kami Kabupaten Sukabumi masih diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya untuk mengikuti rangkaian KLPPS ini. Berdasarkan surat dari Kepala BKPSD Kabupaten Sukabumi terkait dengan penyampaian usulan kebutuhan SDM keuangan dari lulusan PKN STAN ini, kami dari Kabupaten Sukabumi menyampaikan kebutuhan SDM keuangan sebanyak 35 formasi. Di mana 35 formasi tersebut akan kami posisikan di 18 OPD, di 18 perangkat daerah. Slide selanjutnya. Share screen. 18 perangkat daerah yang akan merupakan tempat bekerja dari 35 formasi lulusan PKN tersebut adalah pertama, Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Mohon maaf, slide selanjutnya. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Sukabumi, di mana Inspektorat Kabupaten Sukabumi ini mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu Badan Pendapatan Daerah. Struktur organisasi dari Badan Pendapatan Daerah diperlihatkan sebagai berikut, di mana Badan Pendapatan Daerah merupakan satu perangkat di Kabupaten Sukabumi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah. Selanjutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selanjutnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di mana merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana merupakan satu perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selanjutnya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan satu perangkat daerah yang mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata. Selanjutnya, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah atau disingkat Bapelitbangda, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Selanjutnya Dinas Perikanan merupakan satu perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan.
Selanjutnya yaitu Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pemuda dan olahraga. Selanjutnya yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Selanjutnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya, Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Selanjutnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya yaitu Dinas Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Sedangkan yang selanjutnya itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja di mana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya itu Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan perangkat daerah tadi, di mana penempatan 35 formasi pada 18 perangkat daerah tersebut di atas ditujukan untuk mengisi 9 jabatan yang terdiri dari pertama auditor terampil sebanyak 7 formasi dengan background pendidikan D3 akuntansi, pengelola anggaran sebanyak 1 formasi dengan background pendidikan D3 kebendaharaan negara, yang selanjutnya itu pengelola barang milik negara sebanyak 3 formasi dengan background pendidikan D3 manajemen aset, pengelola data dan dokumen perpajakan sebanyak 1 formasi, backgroundnya D3 perpajakan, pengelola kegiatan dan anggaran sebanyak 2 formasi, D3 kebenaran negara, pengelolaan keuangan sebanyak 1 formasi, dengan background D3 akuntansi, pengelola penagihan dan pengawasan sebanyak 1 formasi dengan background pendidikan D3 pajak, verifikasi keuangan sebanyak 17 formasi, dengan background pendidikan D3 akuntansi dan verifikator pajak sebanyak 2 formasi dengan background pendidikan D3 pajak. Selanjutnya, berdasarkan tadi jabatan-jabatan yang akan diisi oleh para lulusan PKN STAN sebanyak 35 formasi tersebut, berdasarkan jabatan yang akan diisi terdiri dari tadi tugas auditor terampil yang melaksanakan tugas pengawasan sederhana dimulai dari audit kinerja dan juga membantu pelaksanaan kegiatan perencanaan pengoperasian. Saat itu juga melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus atau investigasi atau berintegrasi tindak pidana korupsi. Selanjutnya itu tugas pengelola anggaran. Selanjutnya tugas pengelola anggaran ini mempunyai tugas sebanyak 6 poin pelaksanaan tugas, dari mulai mengumpulkan dan mengklarifikasi bahan dan data pengelolaan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pengelolaan anggaran, sampai dengan juga seperti melaporkan hasil pelaksana tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan tugas. Selanjutnya, tugas pengelola barang milik negara. Tugas pengelola barang negara ini mempunyai tugas sebanyak 6 poin pelaksanaan tugas, di mana bertugas untuk menyusun program kerja, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang analisis, kebutuhan aset,
penatausahaan aset dan pengamanan aset. Di samping itu juga menyusun bahan dan alat perlengkapan barang milik negara sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku, memantau barang milik negara sesuai dengan bidang tugasnya, mengkaji bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis kebutuhan aset, mengkoordinasikan dan dengan unit-unit terkait dengan instalasi lain dalam rangka pelaksanaan program dan pelaksanaan satu padu untuk mencapai hasil yang optimal. Seperti juga melakukan evaluasi dan penyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Slide selanjutnya, tugas pengelola kegiatan dan anggaran. Tugas pengelola kegiatan dan anggaran ini melaksanakan rangkaian kegiatan dari mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data pengelolaan kegiatan dan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pengelolaan kegiatan dan anggaran. Samping itu juga melaksanakan kegiatan penyusunan KAK, RAB, pra-KRK, dan RKA BPKAD khususnya atau sesuai dengan bidang penempatan yang nanti akan ditempatkan. Di samping juga mengumpulkan RKA, DPA, menyusun DPA dan juga BPA, menyusun dan mengevaluasi Renstra, IKK, dan IKU, menyiapkan bahan perumusan laporan perkembangan pelaksanaan program, kegiatan meliputi LKPJ, LAKIP, Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaporan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sampai juga membuat laporan pengembangan kegiatan APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Selanjutnya itu tugas pengelola keuangan. Slide selanjutnya. Tugas pengelola keuangan ini pertama bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah data di lingkungan bidang keuangan, mengumpulkan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan badan, serta pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan badan. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya. Tugas pengelola penagihan dan pengawasan bertugas untuk mengumpulkan, mengolah data dan menyusun bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang penagihan dan pemeriksaan, pengkoordinasian pengelolaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang pajak daerah. Di samping itu juga mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap wajib pajak, tujuan pengujian kepatuhan dan tujuan lainnya terkait dengan proses penagihan dan pengawasan di bidang pajak. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu tugas dari verifikator keuangan, di mana tugas verifikator keuangan ini melakukan proses verifikasi laporan pertanggungjawaban atau SPJ, pengeluaran beserta tanda buktinya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Samping itu juga membantu bendahara pengeluaran melakukan proses input data dari SPPUP, GU, TU, dan juga LS, membantu pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran, melakukan input data SPM, UP, GU, TU, dan LS, serta membantu pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran dalam membuat buku pembantu perincian objek. Slide selanjutnya yaitu tugas verifikator pajak, melaksanakan verifikasi dokumen hasil pengajuan dari wajib pajak, melaksanakan verifikasi lapangan yang berkaitan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, serta melakukan penetapan keabsahan data hasil verifikasi lapangan. Terkait dengan penempatan, slide selanjutnya, terkait dengan penempatan, para lulusan PKN STAN di Kabupaten Sukabumi. Untuk lulusan PKN STAN tahun 2021, kita sudah menempatkan lulusan sebelumnya sebanyak 4 orang di Inspektorat, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 7 orang, serta sebanyak 3 orang pada Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya, terkait dengan paparan tadi, terkait dengan proses penempatan para PKN STAN di Kabupaten Sukabumi, tadi sudah dipaparkan terkait dengan garis besar tugas-tugas yang nanti akan dilakukan oleh para lulusan PKN STAN di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan jabatan yang nanti akan mereka peroleh. Nah, terkait dengan hal tersebut, pada pemaparan ini kami dari Kabupaten Sukabumi juga akan
menyampaikan moto bahwa Sukabumi memiliki moto sejuta pesona gurilap. Nah, terkait dengan pesona sejuta wisata gurilap ini, silahkan pilihlah Kabupaten Sukabumi untuk mengetahui apa itu Sukabumi Gurilap. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada lagi yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu atas paparannya. Hatur nuhun. Sami-sami AA, Teteh, samtur nuhun. Terima kasih Ibu atas pemaparan yang sangat jelas dan informatif. Dan sangat lengkap ya Karisa ya? Sangat lengkap sekali. Dari mulai instansi perangkat daerah sampai dengan jabatannya, 35 formasi dengan 9 jabatan itu sudah dipaparkan. Saya rasa teman-teman juga kebingungan nyari celah, apalagi yang bertanya seperti itu ya. Itu dia. Tapi biasanya kalau anak-anak STEM itu kritis ya Mas. Betul. Ada aja pertanyaannya. Nah sekarang izin Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan PKN STAN yang akan bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Sambil kita menunggu fitur raise hand, Ibu, mohon izin ini sudah ada satu pertanyaan yang dilontarkan melalui chat ya. Izin langsung saya tanyakan ya Ibu ya. Terkait dengan pengembangan ASN berupa program beasiswa, apakah dari Pemkab Sukabumi itu menyediakan beasiswa dalam peningkatan pendidikan mereka Ibu? Baik dalam tugas belajar maupun melalui jalur izin belajar. Mohon pencerahannya Ibu. Baik, terima kasih. Terkait dengan tadi proses pemberian beasiswa terkait dengan peningkatan kapasitas untuk para lulusan STAN di BKPSDM Sukabumi khususnya di salah satu bidang, di bidang PSDM, kita terkait dengan program beasiswa ini ada beberapa PSO yang memang sudah lama bekerja sama dengan Kabupaten Sukabumi terkait dengan ini satu dengan dari Bappenas Mas seperti itu. Di samping juga di samping beasiswa kita juga terkait dengan pengembangan kompetensi para rekan-rekan ada lulusan di PKN STAN ini kita juga sering mengadakan terkait dengan proses pengembangan kompetensi di bidang diklat, baik itu diklat yang khusus dilaksanakan internal pemerintah Kabupaten Sukabumi dan juga bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait dengan proses pengembangan ini. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Ibu sudah ada penanya dari rekan-rekan PKN STAN kepada Saudara Yogi Pramana. Bisa dinyalakan kamera dan mic-nya. Apakah sudah hadir bersama kita, Mas Yogi? Halo Mas Yogi. Oh sepertinya belum bergabung ya Mas Yogi. Tapi kita sudah menangkap apa yang mau ditanya Mas Yogi, Ibu. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan secara langsung dari saya lagi ya, Ibu ya. Oh, Karisa aja kalau gitu. Boleh. Saya sudah. Izin, Ibu ada pertanyaan dari Mas Yogi. Mohon izin Ibu, berapa besaran TPP Pemkab Sukabumi? Oh, terkait dengan besaran tadi ya, Mbak, memang betul di kami Kabupaten Sukabumi terkait dengan kesejahteraan untuk para ASN ya khususnya untuk para lulusan PKN STAN ini di samping juga gaji dan yang sudah sesuai dengan peraturan undang-undang kita juga ada tunjangan kinerja daerah. Nah terkait dengan besaran tunjangan kinerja daerah ini kita sesuaikan dengan golongan dan juga terkait dengan lokasi penugasan seperti itu disesuaikan dengan golongan dari nanti lulusan PKN STAN seperti itu. Poin ya, maksudnya bukan nggak hanya TPP, gaji, namun juga ada penyesuaian nilai yang akan disesuaikan dari tempat penempatannya ya Ibu ya? Mohon maaf, Mas, bisa diulangi. Kita di sini lagi hujan besar, jadi iya, maaf baik. pertanyaannya barusan pertanyaannya kurang terdengar. Baik, yang tadi bukan pertanyaan sih Ibu, lebih ke konfirmasi saja. Berarti ada beberapa poin, nggak cuma gaji dan TPP, namun juga ada tunjangan yang disesuaikan dari unit penempatan nanti Bu. Seperti itu.
Ya, jadi di samping dengan gaji, tunjangan, TPP, juga ada bentuk kesejahteraan lain yang nanti diberikan sesuai dengan penempatan para lulusan pendidikan tersebut. Baik, cukup jelas Di Ibu. samping gaji tunjangan, TPP ada bentuk kesejahteraan lain. Baik Ibu. Cukup jelas Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Yogi ya. Baik, izin Ibu, sesi tanya jawab kami cukupkan. Kami mempersilakan Ibu untuk memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement untuk rekan-rekan PKN STAN untuk bisa ke Pemkab Sukabumi. Kepada Ibu kami silakan. Halo Mbak, Siap Iya, Ibu? baik Ibu. mohon maaf Mbak, bisa diulangi ini kita maaf di ruangannya ini sedang hujan besar Pak. Siap Ibu. Siap Ibu. Jadi ini sudah kami cukupkan untuk sesi tanya jawab sampai di sini Ibu. Kemudian kami memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan satu atau dua patah kata untuk menjadi closing statement supaya teman-teman yang menonton pada acara hari ini itu lebih tertarik lagi untuk memilih ke Pemkab Sukabumi Ibu. Kalimat terakhir closing statement Ibu. Sudah terdengar Ibu? Oh penutup. Ah, iya. Oh Silakan, Ibu. tadi mohon maaf Mas ya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan terkait dengan tadi juga tugas tupoksi untuk nanti lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan di Kabupaten Sukabumi. Kami Kabupaten Sukabumi seperti yang sudah disampaikan tadi mempunyai moto sejuta pesona Gurilab. Nah, untuk mengetahui apa saja sejuta pesona Gurilab tersebut, silahkan pilihlah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu tempat penugasan Bapak dan Ibu dari lulusan PKN STAN tahun 2023. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga rekan-rekan lulusan PKN STAN menjadikan Pemkab Sukabumi sebagai salah satu pilihan penempatannya ya Mas Betul. ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami, AATT hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak Riza, sejujurnya aku tuh pengen tahu pesona Gurilab itu apa. Tapi kan nggak mungkin ya saya ke sana ya. Iya, kita langsung ke sana aja nih. Kita hanya langsung ya ke Ibu ya. Boleh. Baik, teman-teman, sesi 8 sudah berakhir dan memang sangat menarik ya. Jadi 8 sesi ini kita lewati dengan tanpa, menurut saya tanpa kebesaran ya Kak Riza ya. Betul. Karena paparannya dan videonya itu sangat-sangat menarik semua. Betul. Dan nanti kita lanjut ke sesi 9, yaitu dari pemerintah kota Bekasi. Bagi yang rumahnya di Bekasi, terutama jangan ditinggalkan. Siap. Setelah break berikut.